Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah wa adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailan arimi wa badalnahum bi jannataini dhawatai uklin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Jemaah pengajian yang kami hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tidak pernah berhenti di dalam melimpahkan karunia-Nya kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh makhluknya, lebih-lebih kepada makhluk yang bernama manusia. Bahkan manusia termasuk makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Bahkan ada yang mengatakan lebih mulia ciptaannya, maksud saya, daripada yang lain, termasuk malaikat. Malaikat diberikan akal, tapi tidak diberikan nafsu. Sementara hewan diberikan nafsu, tapi tidak punya akal. Sedangkan manusia diberikan akal, diberikan nafsu, sehingga di situ bisa menggunakan atau memilih, karena kedua-duanya diberikan oleh Allah. Jadi kalau Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Itu sangat tepat. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang paling istimewa,
Lalu seperti apa bentuk syukur kita kepada Allah? Tadi sudah saya sampaikan beberapa ayat, baik di dalam surat An-Nahl maupun surat Saba, akibat daripada mengingkari nikmat Allah. Yang pertama dalam surat An-Nahl 100 berapa? 10. 11 dan 10. Ghadarakallahu salam karyatan kanat aminatan mutmainnatan ya'ti hari rizqan min kulli makanin fatabarat bi antumillah. Allah telah membuat contoh suatu penduduk desa, penduduk kota, daerah. Ini kalau diperkecil bisa kepada keluarga satu rumah. Allah telah membuat contoh koryatan, koryatan kelompok. Kanat aminatan di mana mereka dalam keadaan aman, mutmainnatan tenteram. Keadaan aman tenteram. Ya Tuhan rezeki. Datang ke desa itu rezeki dengan luas. Sekali lagi untuk lingkup yang lebih kecil mungkin keluarga, ya. Keluarga yang aman tenteram. Namun rupanya dengan perubahan zaman, akhirnya pola pikirnya juga mulai berubah. Fatabarat bi antumillah. Penduduk desa itu mulai mengingkari ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Fa'adzaqallahu libasal su'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah menimpakan kepada penduduk desa kelaparan. Nah, kelaparan faktornya yang macam-macam, Pak. Mungkin tanamannya tidak berhasil dan lain sebagainya. Wal khawfi dan rasa takut. Otomatis, Pak, nangis uripe gak iso tenang langsung bima kanu yasna'un karena perbuatan mereka. Yang lebih mengherankan lagi, lakat karena lisabain bimaskanin ayat. Telah ada di desa atau daerah, kota, atau mungkin negeri, Sabah. Bimaskanihim di dalam tempat tinggal mereka ayatun merupakan ayat. Seperti apa juga? Jannatani ayamini wasimar. Dua bidang kebun yang terletak di kanan dan kiri jalan masuk daerah Sabah. Sabah ini Yaman, Pak, insya Allah. Semut wilayah Yaman. Melihat ke arah kanan sepanjang mata memandang terlihat hijau. Menoleh ke kiri sepanjang mata memandang semuanya terlihat hijau. Menunjukkan daerah yang subur, makmur. Silakan kalian menikmati rezeki dari Tuhan kami sekalian. Baldatun thayyibatun waradun ghafur. Negeri yang subur dan Allah memberikan pengampunan. Akhirnya fatabarat bi antumillah. Mereka pun juga mengingkari ayat-ayat Allah. Para ulama
Fa'aredu fa'arsalna alaihi sailal arim. Mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi? Allah mendatangkan banjir yang tidak kunjung reda. Nak tenggene daerah kula ngrika Pak Nganjuk niku arane banjir bandang. Banjir bandang seketika itu besar menakutkan, tapi injing-injing besar. Kalau saya hari ini berbulan-bulan, buatan kunjung reda. Kayak nang daerah Nganjuk Wetan, daerah Babatan Ngalor niku nak wayah udan masa ngeri. Jadi tiap rumah itu ada perahu kecil. Jadi dalam sing biasa itu jadi panglima. Ngoten niku sampai 2 minggu, 3 minggu ningali curah hujannya bagaimana. Wabadanahum bijanatayhim. Aku gantikan kebun mereka 2 bidang kebun dawatai uklin kharantin wa aslin. Aku tumbuhkan pohon yang berbuah pahit dan asam dan sedikit berduri. Daripada zainahum bima baru, itulah balasanku kepada mereka karena mereka telah ingkar. Wahal mujazi ilal kafur, dan aku tidaklah memberikan balasan kecuali karena mereka telah ingkar. Aslinya gini Pak, Allah memberikan nikmat itu tidak akan berubah selama manusianya tidak coba-coba untuk merubah. Dari tadi an-nawalan yakum nikmatan an-amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ada 2 ayat yang senada. Tapi prakteknya siji, Pak. Kalau yang innallaha yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mirip dari tadi Allah yang yughayyiru nikmatan an amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hambanya, sehingga hamba itu sendiri yang coba-coba untuk merubahnya. Dipilih oleh Allah, diberikan hidayah. Ini tidak akan berubah. Kalau manusia itu tidak coba-coba pola-pola. Nih, mari kita perhatikan ini. Para bapak sabar ibu, ya mungkin itu mukaddimah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi ikibab. Iman di dalam urusan orang kharaja kang metu keluar minat taati dari ketaatan. Bangkang, balelo ya cara bahasa wayang. Wa barakal jamaati lan misai, artinya meninggalkan jamaah. Dalam kajian yang lalu sudah disinggung talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Kalian harus tetap berusaha ngeteti jamaah wong Islam dan imamnya wong Islam. Sahabat mencoba untuk bertanya, kalau wa ilam yakum naum jama'atun wa imamu, kalau seandainya di daerah kami tidak ada jamaah dan tidak ada imam, bagaimana ya Rasul? Faktazil tilkal firaq. Mendingan kamu memisahkan diri dari mereka. Lihat segala perpecahan. Walau anta ada di asli saja,
Sekalipun kamu harus makan akar-akar kayu, kalau panganan tidak akar-akar hingga kamu mati di situ, masih tetap dalam keadaan memegang kebenaran. Aja ikut-ikutan, nah zaman ini ya. Nah, malah zaman Kartolo, zaman Edan, gak melok Edan, gak ketuman Edan, gak ketuman Edan. Umumnya ya sama ini karena takut dikatakan ketinggalan zaman menjadi ikut-ikutan, jadi merusak. Umumnya melok. Nah, walau anta adzol saja. Pergilah dari perpecahan itu, walaupun kamu harus makan akar-akar kayu hingga kamu mati di tempat itu. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah an Nabi dari Nabi SAW an-nahu sesungguhnya Nabi kala bersabda man kharaja minat ta'ati man sabane wong kharaja kan metu minat ta'ati saking taat ngene ku balelo nih Pak Bapak orang misai al-jamaah jamaah wis gak ngikuti Mata menghormati sopeman mata mati mitatan jahiliyatan mati dalam keadaan jahiliyah barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah dan mereka mati, maka matinya dinyatakan mati jahiliyah. Waman yang sarane wong katakan mati takar royati anak nisare bendera umayyatin kali buta. Kalau bahasa kita fanatik buta. Bahkan yang berbeda marah-marah li asabati mari asabah suku kesukuan ayat atau ngajak ilah asabah. Bahkan ayat utawa nulung asabatan ing asabah. Tahta royatin umayatan. Jadi di bawah bendera karena kefanatikan. Fakit monggo dipadeni. Fakit latir monggo mati jahiliyatun. Waman lan sabane wong kharaja kang metu ala umati ing atase umat ingsun ala umati bisa diartikan dari umatku ya dribu nyerang bareng ing bagus umat bapak sirah lan wajude umat pokoknya kabeh diserang walau takasa orang mempedulikan mininya saking wong imane umat walau yang bilang orang tepi sabaman libi ahdin maring wong kang duweni janji ahdai ing janjine wong tidak peduli walaupun mereka sudah ikrar sebelumnya, tapi karena sesuatu akhirnya memutus hubungan. Orang seperti itu kalai zamini
Walas tunggu. Mereka tidak aku anggap golonganku dan aku bukan golongan mereka. Dalam kajian yang lalu Nabi menerangkan man atau ani pakot atau Allah. Waman asani pakot asa Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, maka mereka berarti telah taat juga kepada Allah. Kenapa? Karena ada sebuah ayat mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka mereka dinyatakan telah taat kepada Allah. Rasul itu ibarat kalau kita pelaksana. Ya, Rasul itu pelaksana. Makanya seperti konstitusi. Allah dari tapi yang membuat kalimatnya itu Rasulullah. Tapi kalau Al-Quran langsung firman Allah. Jadi sekali lagi Muhammad atau para Rasul ibarat pelaksana. Barang siapa yang keluar dari ketaatan dan memisahkan jamaah, maka setelah mereka mati, matinya dinyatakan mati jahiliyah. Dan barang siapa yang mati di bawah bendera kefanatikan, bahkan mereka marah membela sukunya atau menolong sukunya, maka matinya dinyatakan mati jahiliyah. Dan barang siapa yang keluar dari mati yang akhirnya membunuh orang-orang yang baik di daerah itu, orang-orang yang syirik, tidak mempedulikan orang yang iman di dalam umat itu, dan mereka sudah tidak memenuhi janjinya, maka mereka bukanlah golonganku dan aku bukanlah golongan mereka. An-Nabi dari Nabi kola, Nabi bercerita, Sa'a teko sapa Abdullah bin Umar ila Abdillah bin Muti. Namanya sama-sama Abdillah, bapaknya beda. Abdullah bin Umar mendatangi Abdillah bin Muti. Kina kana nalikane ana min amril karoh saking peristiwa karoh. Maka barangan ana zaman Yazid di masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Faqala Abdullah Itraku nyeleo sira li Abi Abdurrahman maring Abi Abdurrahman. Man, keliru Pak. Faqala Abdullah bin Muti Itraku nyeleo sira kabeh li Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Wisadakan ing bantal. Jadi buatan kaya saniki Pak. Jadi saniki kursi ini api-api. Nah zaman teman-teman itu bantal mak tunggal loh. Ingat lesen tapi lu bantal. Bagaimana Abdullah bin Umar ini saat meningsul lang atika ora teko ingsun ing sira li ajlisa supaya lungguh sira. Lah padha adilae. Aku teko mrene gak niat lungguh-lungguh. Kan ngerti? Atai kita teko ingsun ing sira li utat disaka.
supaya beritake ingsun ing sira. Saya mau beritai kalian. Mau beritai. Saya akan menerangkan kepada kalian hadisan sebuah hadis. Sami itu kang ingsun Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan ini karena lunggu-lunggu. Bukan karena untuk santai, tapi saya datang kepadamu ingin menyampaikan hadis yang pernah saya dengar dari Rasulullah. Ya ngucapake sapa Abdullah ibn Hadis ngeten sami itu Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu yaqulu dawuh sapa Nabi, man sapane wong kala akan jabut yadan ing tangan. Salaman bang. Apa mulai hari ini saya nyatakan akan patuh tunduk kepada apa tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan masalah agama. Saya siap mentaati apapun yang apa anjurkan. Satu saat datang saya mencabut teat saya. Jadi istilahnya ini bahasan. Atau tiba-tiba menjauh bukan hubungan jelas. Minta atur saking taat. Barang siapa mencabut dari ketaatan, lakia ketemu sobekan Allah insya ya mau kiamatin juga kiamat lah kejahatan orang alasan lalu keturun. Tidak ada hujah, sudah tidak ada alasan lagi. Wa mata lan mati sapa wong walai sanan orang fi unuki ing dalem gulune, artinya pernyataan Pak. Jadi omongan pelane tunggal ini kan Pak. Man qara'a karpan min kitabillah la yang luhu karena jirohi, tidak melintas tenggorokannya. Jadi hanya di mulut, nggak sampai lebih menjernih hati. Ya, maksudnya gitu Pak. Maca Quran la yujarihu karena jirohi, Pak. Tidak melintasi lehernya, hanya di mulut. Gak roh karepe. Maca Quran gak roh karepe. Maka itu sangat berbahaya. Dalam sabda Nabi yang lain, yusjaru ra'su rajulin, akan dipecah kepala seseorang kalau Quranan yang telah diberikan oleh Allah Al-Quran. Layak malu binahari, tidak mengamalkan sesuai dengan aturan Al-Quran di siang hari, wayanamu dilaili, dan waktu malam hari mereka hanya tidur dan terus tidur. Turu belek, wis gak obah gak ontek, esok ketangi. Turu blek wis gak obah, esok ketangi. Sementara Allah berfirman, wa minal laili fatahajjatuhi nafilatan. Di saat malam hendaknya lakukan tahajud. Mboten bangun lali jangan diartikan setengah saking bengi, Pak. Di saat malam. Kalau setengah saking bengi mungkin bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau pada Ramadan 2 minal laili.
Tapi kalau di saat malam itu lakukan tahajud, nafilatan sebagai lemburan. Nafilah. Nafilah maknanya tambahan jam kerja. Nah, cara bahasa kita lemburan. Nafilatan lak. Asa ayyadara sagara bukan maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Seperti doa kita kepada Muhammad setelah kita mendengar suara azan. Iki men kadung salah kaprah, Mas. Jadi sing adzan. Lalu niku sapa wong sing krungu adzan mengikuti kalimat seperti muadzin. Misalnya muadzin Allahu Akbar, sing krungu melah Allah. Dibaleni malih sampai selesai. Terus dengo Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wa ifadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi ba'atah. Maqaman mahmuda, tempat yang terpuji, alladzi ba'atahu, yang engkau janjikan kepada Muhammad. Nah, untuk ini asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Lagi pula mbok pilih sakit yang sudah membiasakan ya alhamdulillah, yang belum pernah mari kita mencoba. Nah, jadi yang kalau kita sudah biasa teruskan, jangan sampai kita berhenti dari salat malam. Kenapa? Ya mungkin sudah berkali-kali kami sampaikan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Atani Jibril alaihissalam. Pernah satu saat Jibril mendatangiku, Pakola. Seraya Jibril berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, masihta, hiduplah sesuka kamu. Fa'innakam layitun. Tapi ingat, satu saat kamu akan mati. Sekarang ini kamu hidup, silakan. Hidupmu kamu gunakan apa, silakan. Tapi ingat, satu saat kamu akan mati juga. Jadi, wa'akhir masihta. Sukailah, cintailah apapun yang kamu suka. Cinta harta, cinta keluarga, cinta pekerjaan, cinta cinta mie. Silahkan. Kamu satu saat kamu akan berpisah, meninggalkan. Ini bisa dibuktikan dalam surat 6 ayat 94. Wa taraktum ma khawalnakum baro'adurikum. Kamu akan benar-benar datang menghadap Allah sendiri-sendiri sebagaimana Allah menciptakan kamu pada mulanya. Dan kamu akan meninggalkan semua yang sudah pernah aku karuniakan kepadamu. Kalau boleh lanjut, tidak punya apa-apa. Bahkan tanpa sehelai benang. Lahir dalam keadaan muda. Akhirnya dengan tambahnya usia, tambahnya kekuatan, tambahnya pikiran, manusia bisa beli ini, buat ini terus sampai duit barang kalir. Tapi ingat, wa taraktum ma khawalnakum. Semuanya itu kelak akan kamu tinggalkan di belakang punggungmu. Wa ma'asita fa'innaka majidun. Dalam kehidupan kamu Muhammad berbuatlah sesuka hatimu. Silakan. Kamu mau berbuat apa?
Tapi ingat Pak, innaka majziyun. Kamu satu saat akan mendapatkan balasan. Nah, yang terakhir, ini yang perlu diperhatikan betul. Wa'lan, ketahuilah wahai Muhammad, anna syarafa mu'min ini. Sesungguhnya orang iman yang paling mulia itu di sisi Allah itu adalah orang yang rajin bangun malam, sholat malam. Jadi kata Jibril, pesan Jibril kepada Rasulullah. Makanya sekali lagi kalau kita sudah membiasakan, kita teruskan, yang belum bisa, yang belum latih, kita melatih diri untuk bisa melaksanakan sholat malam. Babi utawi ikibat iman ing dalam paroko kang memisahkan amral umati ing perkarane umat, persatuan umat. Waya udama jami'un. Jadi jami'un itu satu perkumpulan, satu wadah. Buat orang yang memecah belah persatuan umat Islam. Nah ya kan Nabi sebelum Bapak ini pun sanjang. Tahtaru Bani Israila ala sintani wa sabuna firqatan. Orang Bani Israel itu pecah menjadi 72 golongan. Wasatari sebanyak umatku nanti akan pecah menjadi 73 golongan. Saat ini, Masya Allah. Senang perke marariane kafire dewe katigate menganggap selain golongan ini sudah tangguh. Padahal ada innama mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang iman amanna billah wa rasulihi wa malaikatihi wa kitabihi. Nah, menyatakan iman, ikhwatun itu adalah saudara. Baik kenal ataupun enggak kenal, makanya Nabi sarankan Ibsa'us salam alaman arabta wa lam ta'rif. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kenal. Kalau kalian jenengan sing kenal sopo, sing roh jenenge langsung ya, tapi petuk itu sapa jenenge? Mbok yo samane ngucap kan biyen karo jenenge. Jadi, sampaikan salam kepada orang yang sudah kamu kenal ataupun tidak. Itu aturan di dalam Islam. Kenapa? Karena mereka sama-sama Muslim. Sejulah kali mati ini Raja Kabasi. Raja Kabasi masuk Islam jaringan yang Islam. Sehingga ketika Nabi mendengar Raja Kabasi meninggal, Nabi mengajak sahabat di Madinah untuk sholat gaib. Karena di sekitar Raja itu belum ada orang yang Islam dan yang nyolati. Makanya tadi asbabul nuruti sholat gaib ini nggak. Nah, saya mungkin kadang-kadang buatan kerumuh di sana pimpinan pusat misalnya atau siapa yang ada di sana meninggal di sini mengadakan sholat gaib. Aslinya Pak ini itu bermotor karena di sana sudah banyak orang yang nyolati. Sedangkan Raja Kabasi namanya Askamah.
Mari kita salati saudara kita di Kabasi. Raja Kabasi telah meninggal dan di sana belum ada orang Islam. Arbajah, kala Arbajah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jauh sama Nabi innahu sesungguhnya satakimu bakal ono apa hanatun bencana wahanatun dan kekacauan. Paman mongko sapane wong arada kang ngarepno ayu barika ing yen pecah amro hadir umat ing perkarane iki umat ingin memecah belah persatuan umat padahal mereka dalam keadaan berjamaah. Maka 4.000 sira kabeh ing wong bisa lawan pedang. Antemen pedang bacoken bulune. Nanti akan muncul, akan terjadi bencana dan kekacauan. Maka barang siapa yang hendak memecah belah persatuan umat, maka penggalak dengan pedangmu. Kainan kalau tetap artinya sopai man wong kana kang ana. Kainan man kana. Penggalak dengan pedangmu siapapun orangnya. Kainan man kana. Makanya kalau di sana dulu dikit-dikit apakah tidak saya tebas dengan pedang saja ya Rasul? Satu contoh yang sangat viral, ada seorang anak yang menggergetkan, namanya Sofi. Nah, cuma panggilan sehari-hari Ibnu Soyad. Bapaknya jenenge Soyad. Orang menggosipkan bahwa dia itu adalah Dajjal. Berita itu sampai kepada Nabi. Akhirnya Nabi penasaran. Nabi ingin menyelidiki. Pas Nabi sembunyi-sembunyi, tiba-tiba ibunya Sofi tadi dari kejauhan tahu. Ya Sofi, ada Muhammad. Langsung cep meneng Pak. Biasanya ibu itu ngomel, ini gak belum meneng opo. Lalu yang menjadikan Nabi penasaran, sebenarnya apa sih yang diomelkan ini? Pun liadina pas arane itu tentera yang ngoten. Nabi dengke cekal pun dodone. Ibnu Sayyid, kamu mau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Mendali. Lah kamu mau bersaksi kalau aku utusan Allah? Kurang ajar. Iksa, diamlah. Diulang balik. Maukah kamu bersaksi bahwa aku utusan Allah? Aku mau bersaksi bahwa kamu adalah utusan orang yang bodoh. Orang bukan betah. Kayak Nabi, izinkan kami memenggal lehernya. Pak Umar. Ingkana huwa la yusallitu alaika. Kalau dia memang benar-benar Dajjal, kamu tidak menang, bukan musuhmu. Barang yang kedua, jika dia bukan Dajjal,
Laisa laka bi khair. Kamu dosa besar karena membunuh anak yang masih belum balik. Jadi repot lah. Dipateni nak memang dajal gak mungkin bisa menang, nak duduk dajal. Dosa mateni arek sing sik. Ya kayaknya Musa kali Qadir. Aku tangan kegiatan di dari nasir. Lalu kita sayangkan Nimrod. Hei Qadir, kenapa kamu membunuh anak yang masih belum besar? Sungguh perbuatanmu adalah perbuatan yang keji. Enak itu Qadir. Alam aku inna kalan tadi amaya sabro. Bukankah sudah kau katakan kamu tidak bisa sabar? Sorry yo. Sorry ya. Bagaimana dari wong amala kang goro alaina ibasingsun asila kang pedang. Balai samina. Orang yang berusaha menyerang aku dengan membawa pedang, maka mereka tidak saya anggap umatku. Ahmad Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabani wong kamala kang gowo alaina ing atasun silakan pedang. Barang setan menyerang saya dengan menggunakan pedang falai samina, maka mereka bukanlah golonganku, bukanlah umatku. Waman kepada berkana kang belabur itu curang barang sama kita. Nyurangi falai samina, maka mereka juga bukan golonganku. Orang menyerang pakai pedang itu sudah tidak dianggap umat Kanjeng Nabi. Tapi kalau kedua orang itu membawa pedang, sama-sama muslim, nah ini biasanya maaf yang sering terkenal carok, carok. Iga takoi muslimah ini bisa itu hima. Palkoten memang sebentar. Apabila kamu mengetahui dua orang Islam, kedua-duanya membawa pedang. Yang membunuh, yang dibunuh, masuk neraka. Lalu yang sekarang hanya sama baru masuk. Kan lagi. Dia ini si pembunuh, layak masuk neraka. Lalu bagaimana orang yang dibunuh juga masuk neraka? Kala innau harisan ala qatli sasibihi. Sebenarnya orang yang terbunuh itu juga punya ambisi ingin membunuh. Namun karena kalah gesit, nah dia mati duluan. Mulanya kayak istilah dendam nih Pak. Di dalam Islam tidak diperbolehkan dendam. Dina Dewi Setiawati Sumer Ibu Abioso dendam Kusumat tak akan hilang selama anak dan menjadi raja. Dendam Kusumat yang luar jadi yang sudah dendam itu sudah kebiasaan. Islam tidak mengajarkan dendam. Orang yang mendendam itu jelas doanya jelek terus. Ini, orang dia rasa dendam pasti gak mungkin dengan api. Dongane elek terus. Kayak misalkan ya judi. Muga-muga cekelane mate. Wis jelas. Ono semua ndonga ngene cekelane mate. Kalau sing ndonga api, muga-muga kancaku menang. Kon sing kalah. Jenengan nanti main apa?
Kula niki alhamdulillah kecil sampai tua ini mboten terus jenenge. Jenenge tok mboten terus. Apa meneh memperagakan karo gathuk. Jadi barang siapa yang menyerang kami dengan membawa senjata, maka mereka bukanlah golonganku. Dan barang siapa yang curang, maka mereka juga bukan golonganku. Batu amri, perkara itu dengan berpegang bisa belurah. Dengan sabri Allah. Watarku wajib tabariki dan meninggalkan perpecahan, perselisihan. Perintah berpegang teguh dengan sabri Allah. Surat Pak Ali Imran atau Baqarah ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ya. Wa qulu ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbaghtum bi ni'matihi ikhwana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sahabat Rasulullah, inna Allah satu menit budaya punya seneng sama Allah. Langsung dari sana telu. Allah. Waya kita langsung sama Allah langsung dari sana telu. Allah menyukai kalian dari 3 perkara. Dan Allah membenci kalian dari 3 perkara. Kalau dalam Bukhari itu dalam memerintahkan 7 perkara, melarang 7 perkara. Ini Allah menyukai kamu dari 3 perkara, dan Allah membenci kamu tentang 3 perkara. Bayar doa senang sama Allah, langsung mari berkata, anta siji yang dasar Allah, siji. Nomor 2, orang diri kaki serta bulan Allah, syaitan yang siji-siji. Menyebutkan Allah itu tidak hanya dengan patung, nah, terhadap benda-benda keramat yang dianggap itu punya kekuatan. Orang Jawa sering kali mempercayai benda-benda yang dianggap keramat. Kul buntet, besi kuning, akik, sapu inten, nogo sosro, nogo sari. Saking jenis tombak singkir geni, singkir toyo, nak tenggene niku singkir angin. Singkir angin. Saya sudah pernah melihat bentuknya singkir geni. Diyakini betul tombak. Kalau ada misalnya kebakaran lalu di bawah layu ini orang-orang mati deh. Tapi dalam keadaan bahkan orang nggak bisa dapat tes, mengkolot tes. Jadi di situ ditunggui barang halus, toyota, terigu, pingkue. Jadi ini kenyataan mana? Di desa saya dulu sana, kalau saya sini Pak, wonten tiang terkenal, jadi senang melek bengi, kerang warkop, melek bengi, senang hati. Satu saat dia sejelas melihat, kenapa nggak barongan Pak, terlihat ada keris
Nah, Pak Lurah nggih sik dereng ngerti napa-napa. Enten keris kula mendete nggih. Nah, ini kami tamami. Lho nggih Pak, nggih kula sukaaken jenengan. Melek gerangan malam apa, malam Jumat gerangan malam apa? Saben malam Jumat. Alhasil kan, keris itu diambil, dipesan Pak Alura namanya Maksan Putih. Niki nggih dikumpulaken kali sing liyane lho, Pak. Niki harus saja nih. Lah Pak Lura gerangan lali gerangan gak ngakeh nggon. Malam hari satu rumah disibukkan, dikagetkan, teng jero lemari klodak, tau kaget kabeh. Delok ini nyeluk tangan. Lah makan ale aku. Loh. Jadi enten sehuni Pak benda keramat. Makanya kalau seseorang masih mempercayai benda-benda keramat sejenis itu termasuk syirik, tidak diampuni oleh Allah. Inna wala yaghfiru ayyusyraka. Jadi ini punya kekuatan. Nanti malah Pak gelang ngopong ini. Ini diuji Pak. Kalau dilingkarkan di lehernya ayam jago, Pak. Ditower Pak, tawar. Semboyongan kita mana itu, benar mati. Itu semuanya adalah perbuatan syirik. Jadi sekali lagi Allah menyukai kalian 3 perkara dan membenci kalian dari 3 perkara. 3 perkara yang disukai oleh Allah. 1, jika kamu menyembah Allah. Yang kedua, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang ketiga, wa anta nasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah suka kepada kalian jika kalian tetap berpegang teguh kepada tali Allah dengan bersatu dan tidak cerai-berai. Dan Allah membenci langsung kepada kalian kila wa kola. Nah, ini Pak. Napa kila wa kola ini? Jari-jari. Kila dikatakan wa kola ngucap. Makanya umat Islam diperintahkan ngaji tidak mau jari-jari. Makanya ada kasus yang dinyatakan doib. Mau ada kata lemah mata apa lemah rawi. Ini rawi ini kuat. Oh matane sing lemah matane. Ada kalanya matanya kuat. Satu contoh Pak. Maitamani wadamani dihalalkan kepada kami 2 darah dan 2 bangkai. Ini rawinya kuat, matanya. Allah berfirman, "Firiman alaikumul maitatu wa dami." Diharamkan buat kalian 2 darah, al-maitatu bangkai, wadamu darah. Sementara dalam hadis dihalalkan untukku 2 jenis darah, 2 jenis bangkai. Ini sing dhaif sing ndi? Hadis ini pro kontra. Ada yang mendoakan, ada yang mensokihkan. 2 darah, 1 hati,
dua, limpa, limpa, paru ya, dengan masuk. Nah, kalau menjadi ajar itu. Ya, benar, paru. Dua bangkai, bangkainya bandeng, bangkainya teri. Jadi kan nanti boleh teri itu. Ini bangkai itu. Bangkainya belalang. Tidak pakai kuku-kuku ya. Belalang. Nanti goreng belalang. Nah, tak kira jelas sebentar nanti. Yang goreng dan goreng itu kalau goreng itu tak terasa gede. Cik goreng terasa gelansingan. Jenenge walang dani, walang kayu. Itu nak musim penghujan itu tengene pene pohon itu. Kuyi bu hewan itu. Kuyi sekali. Bangkainya belalang, bangkainya ikan laut. Jadi ikan laut itu walaupun tanpa disembelih dinyatakan halal. Sama pada boleh bandeng, boleh diangkat wis mati kok dibeleh. Yang ketiga, yang kedua, kata selalu soal. Betul nggak kata soal ya. Banyak pertanyaan. Anda bilang, oh aku, ini mari kalau eling mah. Kalau ngasih tanggulangin. Ya ada kontrasisi semelok ngaji. Dia mengaji ini tawakan akhirnya konco dewek ini Pak ini ku takon pun dijawab Pak. Ya no mungkin takon gak dijawab. No takon tok bendirane pewancet. Iya bener. Tawakan tok bendirane pancet. Tawakan lah di konco sisih biyen melak ngawas sendiri. Yang ketiga, afirma menghambur-hamburkan harta. Abraham cerita bahasanya Rasulullah bersabda, Allah menyukai kamu dari tiga perkara dan membenci kamu sekalian dari tiga perkara. Allah menyukai kamu jika kamu menyembah Allah. Tidak menyebutkan Allah dengan apapun, dan kamu tetap berpegang dengan kabel Allah dengan bersatu dan tidak cerai-berai. Dan Allah membenci kalian dari kata jari. Kila makola. Karena ini orang yang biasa seperti ini Pak. Di akhirat, sampai di akhirat ini Pak. Kebur. Mungkin dalam surat 14 ayat 44 satu contohnya. Surat 14 ayat 44. Jadi jenengan dulu. Dan berikanlah peringatan amat kepada manusia pada hari ketika datang kepada mereka. Maka orang-orang dari berkata, ya Tuhan kami, berikan kami kesempatan kepada dunia, walaupun kita niscaya kami akan mematuhi separuh Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul. Maka katakanlah, bangsa seluruh dunia kamu telah bersumpah bahwa kami tidak akan binasa. Terus ya. Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang menjadi diri sendiri. Dan telah nyata bersyukur bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Mungkin tak derengin.
ayat sebelumnya 42. Janganlah mengira bahwa Allah menang dari apa yang diperbuat oleh orang dari dunia Allah, menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mereka terus mereka tentang kesah mengulangi bulan mengingat mengangkat kepalanya dan mata mereka seperti itu ada lagi maka Rasulullah jami'an pakola dan ini 22 keliru maka Rasulullah jami'an pakola berapa lil adi nasal baru irman kena makin bagaan bahwa antum menurutkan anna min azabillah misai kalau Ramadan Allah Ramadan sawa'un alaina ajazina angsotarna malana min mafiskan. Ini orang yang hidupnya tilawat. Apa jari? Apa jari? Ngoso bodoh. Apa jari ngoso bodoh. Dulu kami selalu mengikuti Anda. Ternyata kami salah. Apakah Anda bisa menyelamatkan kami dari siksaan Allah? Sedikit saja. Apa jalannya orang yang diikuti? Lau hadan Allah lahadai langsung. Sekiranya Allah menunjukkan saya, pasti saya menunjukkan kamu. Lalu Allah sendiri sesat menunjukkan kamu. Sawa'il alaina. Nah itu Pak. Sama di antara kita. Ajazina angsobarna malana mimafis. Kita menggerutu atau kita sadar, kita tetap tidak bisa pindah dari tempat ini. Nah, itu yang karenanya Mas. Hanya kila, bakal, apa jari. Para ibu, mungkin sampai di sini dulu kajian kita untuk kali ini mudah-mudahan bisa dipahami dan barangkali ada kurang-lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.